Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Oke, kembali kepada saya kuliah Eka Putri dan mari kita kupas bersama di materi pelajaran geografi modul tema 11 tata ruang kehidupan. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, penting untuk teman-teman mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman bisa memahami konsep tata ruang kehidupan. Dan teman-teman juga bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kehidupan. Dan terlebih lagi, teman-teman juga bisa menganalisis pola pemanfaatan ruang, serta bisa menumbuhkan kesadaran pentingnya pengelolaan ruang. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian tata ruang kehidupan. Nah, pengaturan pemanfaatan ruang untuk berbagai aktivitas manusia, teman-teman. Dan ruang juga itu meliputi dari daratan, lautan, udara, dan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, dengan ini juga bertujuan agar kehidupan masyarakat seimbang, adil, dan berkelanjutan. Dan kita masuk ke faktor yang mempengaruhi tata ruang. Apa saja? Seperti ada faktor alam, ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, dan ada faktor teknologi. Nah, yang pertama itu faktor alam. Apa saja? Ya, seperti relief, iklim, tanah, air, flora, dan fauna. Begitupun juga dengan faktor sosial, itu mempengaruhinya dari penduduk, budaya, dan gaya hidup, teman-teman. Begitupun juga dengan faktor ekonomi, seperti mata pencahariannya, industri, dan perdagangan. Dan faktor teknologi, itu seperti transportasi, komunikasi, inovasi, pembangunannya juga itu mempengaruhi tata ruang, teman-teman. Nah, bagaimana pola pemanfaatan ruang? Nah, yang pertama itu permukiman, ya seperti desa ataupun kota. Nah, bagaimana pola pemanfaatan ruang? Nah, yang pertama itu permukiman, ya seperti desa ataupun kota. Lalu ada juga dari segi pertanian dan perkebunannya. Dan terlebih lagi seperti di industri dan perdagangan. Di sisi lainnya juga seperti ada transportasi dan jaringan jalan. Dan terlebih lagi itu kawasan konservasi dan pariwisata. Nah, permasalahan tata ruang, teman-teman. Ini yang pertama, kepadatan penduduk di kota besar. Lalu, alih fungsi lahan juga ini dalam pertanian ke rumah-rumah atau ke industri. Dan lalu terjadinya juga kerusakan lingkungan akibat pembangunan serta ketimpangan antar wilayah. Di sini kita masuk ke prinsip pengelolaan tata ruang. Yang pertama itu kita harus efisiensi dan produktivitas. Lalu juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kita perlu memperhatikan juga keadilan antar wilayah, teman-teman. Serta juga kita melihat keberlanjutan atau yang bisa sering disebut dengan sustainable development. Nah, studi kasusnya ini seperti contoh kota Jakarta. Dalam di sini juga eh, seperti padat dalam penduduknya, sering banjir, dan macet. Bagaimana solusinya? Seperti kita perlu menata kotanya, itu perlu dilihat, dan transportasi publiknya. Dan contoh lainnya seperti desa agraris. Nah, lahan luas namun kurang teknologi. Apa solusinya? Perlu mekanisme pertanian dan irigasi modern, teman-teman. Nah, nah, di sini pentingnya tata ruang kehidupan. Nah, yang pertama, mengurangi kesenjangan wilayah. Yang kedua, kita perlu menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, teman-teman. Dan juga kita perlu mendukung untuk pembangunan nasional. Nah, intinya
Tata ruang adalah pengaturan ruang untuk kehidupan manusia. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh faktor alam, sosial, ekonomi, dan teknologi. Dan pemanfaatan ruang ini juga meliputi seperti pemukiman, pertanian, industri, dan transportasi. Serta juga pengelolaan tata ruang ini juga harus memperhatikan efisiensi, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutannya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dimengerti ya? Dan sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.